Shalom Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nas perenungan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15 dengan perikop di sana Paulus dan Sila di Berea. Saya mengambil ayat yang ke-11 untuk perenungan kita yang berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah asam dan manis dalam melayani Tuhan. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gaya hidup seseorang dapat mencirikan siapa dirinya. Nah, melalui dirinya itu tadi orang lain mungkin tertarik melihat tujuan hidup seseorang tersebut. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun punya tanggung jawab untuk terus mengabarkan Injil itu di mana saja, kapan saja kita berada. Itulah gaya hidup dari orang Kristen yang sesungguhnya. Nah, karena ada provokasi di orang Yahudi di Tesalonika, maka Paulus dan Silas pergi ke Berea, yang berjarak sekitar 50 mili dari Tesalonika. Mereka pergi ke sinagoge untuk mengabarkan Injil, dan ternyata orang-orang Yahudi di Berea lebih terbuka, Ibu Bapak. Mereka lebih terbuka daripada orang Yahudi di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di Berea mereka menerima Injil dengan kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci tadi untuk mengetahui kebenarannya. Nah, orang-orang di Berea rindu belajar tentang firman Tuhan. Nah, buah dari penginjilan itu, Ibu Bapak Sidang Jemaat, ada orang Yunani yang kemudian percaya. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat, dari kisah Paulus di Berea adalah bukti bahwa kabar baik itu disukai banyak orang. Akan tetapi perjalanan penginjilan tidak selalu mulus. Seperti yang saya katakan tadi, dalam pelayanan itu ada asam dan manisnya ketika kita melayani Tuhan. Karena selalu ada tantangan, selalu ada kesulitan, bahkan kesusahan. Bahkan sempat terjadi kekacauan di sana, Ibu Bapak, yang membuat orang Berea menjadi kesusahan. Nah, ketika orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa Paulus dan Silas ada di Berea, mereka pun menyusul ke sana untuk menghasut orang Berea. Bayangkan, mereka menghasut orang Berea pada saat itu. Kemudian Ibu Bapak, Paulus menuju ke pantai. Ia pergi ke Athena bersama dengan beberapa jemaat melanjutkan pekabaran Injil bagi mereka pada saat itu. Namun di sana Silas dan Timotius mereka tetap ada di Berea dalam pelayanan mereka. Ibu Bapak, mungkin saat ini banyak sekali kesempatan kita untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ke banyak orang. Artinya bukan hanya ketika kita berdiri di mimbar pada hari Minggu, bukan ketika kita ada dalam persekutuan, misalkan pelayanan kategorial, pelayanan ibadah keluarga dan lain sebagainya, tetapi saat ini firman Tuhan bisa diwartakan melalui media sosial. Seperti perenungan di YouTube, di TikTok, atau media sosial lain di Facebook dan lain sebagainya untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Jadi tidak ada kesempatan yang terbatas bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Dan berbagai cara. Dan pelayanan itu pun tidak hanya dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, tetapi masing-masing pribadi kita. Ketika kita mau menerima pelayanan itu pada diri kita untuk mengabarkan kabar keselamatan tersebut. Nah, dalam pelayanan memang saya katakan tadi ada asam dan manis yang kita rasakan dalam pelayanan kita. Ada tantangan dalam pemberitaan Injil. Kadang muncul dalam berbagai macam kesulitan. Kadang muncul dari berbagai ancaman, penolakan dan lain sebagainya. Demikianlah tantangan yang dihadapi oleh para pekabar Injil pada masa lalu dan juga pada masa kita saat ini. Bagaimanapun memberitakan Injil harus menjadi gaya hidup kita
yang paling utama sebagai orang-orang yang percaya. Dan melalui gaya hidup yang mengabarkan Injil tadi, banyak orang yang kemudian tertarik atas kebenaran firman Tuhan. Walaupun tantangan yang ada, ancaman yang ada, penolakan yang ada, tetapi kita meyakinkan bahwa pelayanan kita tidak akan menjadi sia-sia. Semakin banyak orang yang kemudian menjadi percaya karena kesaksian firman Tuhan yang kita sampaikan dan kita beritakan. Oleh sebab itu, walaupun ada tantangan yang kita alami dalam pelayanan, tapi Tuhan mampukan kita dengan berbagai cara dan kesempatan yang baik untuk kita mengabarkan kabar keselamatan dan sukacita bagi seluruh umat Tuhan. Ya, kita diberkati dan kita semakin giat dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, walaupun dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk dapat melayani Tuhan dalam pelayanan kami. Ini pelayanan kami walaupun dengan berbagai macam tantangan, rintangan, tapi Tuhan memampukan kami. Tuhan menolong kami dengan kasih yang tulus, sehingga kami boleh memberitakan kabar sukacita keselamatan itu bagi semua orang yang mengenal maupun yang belum mengenal Kristus dalam hidup dan kehidupan kami. Diberkati kami semua dalam pelayanan. Tuhan menolong dan menopang hidup dan kehidupan kami. Amin.